sifat kedermawanan diarahkan oleh Islam, bahwa kedermawanan ini seperti ini, tidak boleh berlebih-lebihan. Harus semua adalah karena Allah. Kemudian sifat memenuhi janji harus dipegang teguh oleh seorang muslim. Anti bagi seorang muslim untuk ingkar terhadap janjinya. Kemudian kita pun harus bisa menjaga kemuliaan jiwa. Kemudian kita jangan ingin dihina, apalagi dihina dalam kehidupan akhirat. Di dunia pun kita jangan dihina dan jangan melakukan perbuatan hina dan lalim. Kemudian pantang mundur ketika kita membela keberanian, membela kebenaran, membela yang hak, membela Allah, membela Islam. Kemudian kita lemah lembutlah dan saling menolonglah antara saudara-saudara di antara kita, baik saudara seagama, sesama manusia, maupun antara sesama makhluk ciptaan Allah. Kemudian kita bersederhanalah dalam kehidupan kita, tidak boleh berlebih-lebihan. Tanamkanlah, kuatkanlah kejujuran, kuatkanlah amanah, tinggalkanlah dusta dan pengkhianatan. Maka insya Allah Islam adalah mengakomodir berbagai macam akhlak mulia ini dan mengarahkan umatnya untuk memiliki perilaku akhlak karimah sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwani fillah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam rangka lanjutan kajian sirah nabawiyah. Yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kondisi ekonomi masyarakat Arab jahiliyah. Jadi dalam kajian kali ini yang akan kita bahas adalah bagaimana tentang kondisi sosial, ekonomi, dan akhlak. Jadi gambaran masyarakat Arab jahiliyah dari sisi bagaimana kondisi sosial, ekonomi, dan akhlaknya. Mudah-mudahan dengan kita memahami kondisi masyarakat Arab jahiliyah pada saat baginda Rasulullah SAW hadir, maka akan membuat kita paham tentang bagaimana Islam begitu luar biasa merubah sebuah tatanan masyarakat yang jahiliyah menjadi masyarakat yang beradab. Kita lihat bagaimana kondisi sosial. Di kalangan bangsa Arab terdapat beberapa kelas masyarakat yang kondisinya berbeda satu sama lain. Hubungan seseorang dengan keluarga di kalangan bangsawan sangat diunggulkan dan diprioritaskan, dihormati dan dijaga, sekalipun harus dengan pedang yang terhunus dan darah yang tertumpah. Jadi di masyarakat Arab, hubungan seseorang dengan keluarga di kalangan bangsawan sangat diunggulkan dan diprioritaskan, dihormati dan dijaga. Jadi sekalipun harus berperang, menumpahkan darah demi membela kehormatannya. Jika seseorang ingin dipuji dan terpandang di mata bangsa Arab karena kemuliaan dan keberaniannya, maka dia harus banyak dibicarakan kaum wanita. Jika seorang wanita menghendaki, maka dia bisa mengumpulkan beberapa kabilah untuk suatu perdamaian. Dan jika mau, dia bisa menyalakan api peperangan dan pertempuran di antara mereka. Jadi inilah hebatnya wanita. Jadi jika seseorang wanita menghendaki, maka dia bisa mengumpulkan beberapa kabilah untuk suatu perdamaian atau sebaliknya untuk menyatakan peperangan. Sekalipun begitu, seorang lelaki tetap dianggap sebagai pemimpin di tengah keluarga yang tidak boleh dibantah dan setiap perkataannya harus dituruti. Hubungan laki-laki dan wanita harus melalui persetujuan wali wanita. Seseorang wanita tidak bisa menentukan pilihannya sendiri. Begitulah gambaran secara ringkas kelas masyarakat bangsawan. Sedangkan kelas masyarakat lainnya beraneka ragam dan mempunyai kebebasan hubungan antara laki-laki dan wanita. Jadi yang dibicarakan tadi adalah kelas bangsawan. Di mana dalam kelas bangsawan ini yang pertama, kehormatan dan kemuliaan keluarga itu sangat diprioritaskan. Jadi hubungan antara individu dengan individu dan individu dengan keluarga itu sangat-sangat diprioritaskan.
Sehingga demi kehormatan keluarga itu, mereka rela menumpahkan darah, rela untuk berperang, bahkan rela mati. Nah, peranan wanita itu sangat luar biasa di kalangan bangsawan. Jadi seorang wanita itu bisa menentukan apakah berdamai atau berperangnya keluarga. Begitupunlah gambaran masyarakat yang pada dasarnya walaupun demikian laki-laki tetap dianggap sebagai pemimpin dan wanita tidak bisa menentukan pilihannya ketika dia harus menikah dengan seorang laki-laki. Sedangkan pada masyarakat bawah itu sangat macam beraneka. Jadi beraneka ragam. Di situ mempunyai kebebasan hubungan antara laki-laki dan wanita. Nah, kita gambarkan beberapa detailnya bagaimana kondisi masyarakat di kelas bawah, ya, di kelas masyarakat lainnya selain masyarakat yang bangsawan. Kita lihat bahwa Abu Dawud meriwayatkan dari Aisyah bahwa pernikahan pada masa jahiliyah ada 4 macam. Pertama, pernikahan secara spontan. Seorang laki-laki mengajukan lamaran kepada laki-laki lain yang menjadi wali wanita. Lalu dia bisa menikahinya setelah menyerahkan mas kawin seketika itu pula. Yang kedua, seorang laki-laki bisa berkata kepada istrinya yang baru suci dari haid, temuilah bulan dan berkumpullah bersamanya. Suaminya tidak mengumpulinya dan sama sekali tidak menyentuhnya hingga ada kejelasan bahwa wanita atau istrinya hamil dari orang yang disuruh mengumpulinya. Jika sudah jelas kehamilannya, maka suami bisa mengambil kembali istrinya jika memang dia menghendaki hal itu. Yang demikian ini dilakukan karena dia menghendaki kelahiran seorang anak yang baik dan pintar. Pernikahan semacam ini disebut juga dengan istibdha. Jadi istibdha ini. Jadi yang dimaksud dengan istibdha ini berbahaya. Jadi di mana orang yang membuat istrinya disuruh tidur dengan orang lain demi melahirkan anak yang baik dan pintar. Ini adalah sebuah perzinahan yang tidak boleh. Lalu yang ketiga adalah pernikahan poliandri, yaitu pernikahan beberapa orang laki-laki yang jumlahnya tidak mencapai 10 orang, yang semuanya mengumpuli seorang wanita. Setelah wanita itu hamil dan melahirkan bayinya, maka selang beberapa hari kemudian dia mengundang semua laki-laki yang berkumpul dengannya. Dan mereka tidak bisa menolaknya hingga berkumpul di hadapannya. Lalu dia berkata, kalian sudah mengetahui apa yang sudah terjadi dan kini aku telah melahirkan. Bayi ini adalah anakmu, hai Fulan. Dia menunjuk siapapun yang dia sukai di antara mereka, seraya menyebutkan namanya. Lalu laki-laki itu bisa mengambil bayi tersebut. Kemudian sekian banyak laki-laki bisa mendatangi wanita yang dikendakinya, yang juga disebut wanita pelacur. Biasanya mereka memasang bendera khusus di depan pintunya, sebagai tanda bagi laki-laki yang ingin mengumpulinya. Jika wanita pelacur ini hamil dan melahirkan anak, dia bisa mengundang semua laki-laki yang pernah mengumpulinya. Setelah semua berkumpul, diselenggarakanlah undian. Siapa yang namanya keluar dari dalam undian, maka dia yang berhak mengambil anak itu dan mengaku sebagai anaknya. Dia tidak bisa menolak hal itu. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ada 4 macam bagaimana kondisi masalah hubungan antara laki-laki dan perempuan yang termasuk kategori adalah jenis pernikahan. Jadi ada pernikahan spontan, laki-laki melamar kepada wali dari wanita, lalu kemudian bayar mas kawin dan menikahlah mereka. Lalu ada juga jenisnya adalah yang sangat luar biasa, sangat-sangat jahiliyahnya adalah di mana seorang istri yang baru suci dari haid kemudian disuruh untuk menemui Fulan bin Fulan hanya karena ingin mendapatkan seorang anak yang baik dan pintar. Kemudian yang ketiga adalah pernikahan poliandri di mana seorang wanita menikahi atau mereka melakukan hubungan dengan banyak pria. Kemudian yang keempat adalah dengan adanya pelacuran. Na'udzubillahi min dzalik. Setelah Allah mengutus baginda Nabi Muhammad SAW, semua bentuk pernikahan ini dihapus dan diganti dengan pernikahan ala Islam. Laki-laki dan wanita bisa saling berhimpun dalam berbagai medan peperangan. Yang disulut tajamnya mata pedang dan anak panah. Pihak yang menang dalam peperangan antara kabilah bisa menawan para wanita pihak yang kalah. Lalu menghalalkannya menurut kemauannya. Namun anak-anak mereka akan mendapatkan kehinaan selama hayatnya.
Ini kondisi masyarakat Arab jahiliyah. Jadi ketika terjadi peperangan, maka wanita-wanita bisa dijadikan tawanan, anak-anak bisa dijadikan tawanan, bahkan bisa dijadikan budak dan halal untuk dilakukan apapun terhadap wanita tersebut. Ini perbudakan. Jadi terhadap budak, makanya dulu bebas, tidak perlu menikah, tetapi bisa melakukan sekehendak daripada tuannya. Di antara kebiasaan yang sudah dikenal akrab pada masa jahiliyah ialah poligami. Tanpa ada batasan maksimal berapapun banyaknya istri yang dikehendaki. Bahkan mereka bisa menikahi dua wanita yang bersaudara. Mereka juga bisa menikahi janda bapaknya, entah karena dicerai atau karena ditinggal mati. Hak perceraian ada di tangan kaum laki-laki tanpa ada batasnya. Hal ini disebutkan dalam Al-Quran dalam surat An-Nisa ayat 22-23. Perzinahan mewarnai setiap lapisan masyarakat. Tidak hanya terjadi di lapisan tertentu atau golongan tertentu, kecuali hanya sebagian kecil dari kaum laki-laki dan wanita yang memang bisa memiliki keagungan jiwa. Mereka tidak mau terjerumus dalam kehinaan ini. Namun kondisi orang-orang yang merdeka dalam kaitannya dengan masalah ini relatif lebih baik daripada orang yang awam dan hamba sahaya. Menurut persepsi umum semasa jahiliyah, perzinahan ini tidak dianggap aib yang mengotori keturunan. Abu Dawud meriwayatkan dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya. Dia berkata, ada seorang laki-laki berdiri seraya berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Fulan adalah anakku, karena aku pernah bersetubuh dengan seorang budak perempuan pada masa jahiliyah. Lalu beliau bersabda, tidak ada seruan seperti itu dalam Islam. Urusan jahiliyah sudah punah. Kisah pertengkaran Sa'ad bin Abu Waqqas dan Abdul bin Jum'ah yang memperebutkan anak hamba perempuan Jum'ah, yaitu Abdurrahman bin Jum'ah, adalah sangat terkenal. Jadi ada kisah nih, sengketa antara Sa'ad bin Abu Waqqas dengan Abdul bin Jum'ah, gara-gara memperebutkan anak hamba perempuan Jum'ah, yaitu Abdurrahman bin Jum'ah. Ada beberapa corak hubungan antara seorang laki-laki dan anak-anaknya. Di antaranya seperti dikatakan dalam sebuah syair, keberadaan anak-anak di tengah kami, laksana buah hati yang berjalan di bumi. Ada pula di antara mereka yang mengubur hidup-hidup anak putrinya karena takut aib dan karena kemunafikan, atau membunuh anak laki-laki karena takut miskin dan lapar. Masalah ini diabadikan di dalam Al-Quran dalam surat Al-An'am 151. Dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rezeki kepada kalian dan kepada mereka. Wala taqtulu auladakum min khasyati imlaq. Jadi gitu kalimatnya. Nahnu narzuqukum wa iyyakum. Jadi wala taqtulu auladakum min khasyati imlaq. Nahnu narzuqukum wa iyyakum. Jadi menarik, yaitu kisah pertengkaran antara Sa'id bin Abu Waqqas dan Abdul bin Jum'ah yang memperebutkan anak hamba perempuan Jum'ah, yaitu Abdurrahman bin Jum'ah. Ini sudah sangat terkenal. Ada beberapa corak hubungan antara seorang laki-laki dan anaknya. Di antaranya seperti dikatakan dalam sebuah syair, keberadaan anak-anak di tengah kami, laksana buah hati yang berjalan di bumi. Ada pula di antara mereka yang mengubur hidup-hidup anak putrinya karena takut aib dan karena kemunafikan, atau membunuh anak laki-laki karena takut miskin dan lapar. Masalah ini disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-An'am ayat 121. Dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut kemiskinan. Kami akan memberikan rezeki kepada kalian dan kepada mereka. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ خَشْيَةِ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ. Juga disebutkan di tempat lain dalam Al-Quran dalam surat An-Nahl 58-59, Al-Isra ayat 31, At-Takwir ayat 8. Tetapi hal ini tidak dianggap sebagai kebiasaan yang memasyarakat, sebab bagaimanapun juga mereka masih membutuhkan anak laki-laki untuk membentengi dari serangan musuh. Sedangkan pergaulan seorang laki-laki dengan saudaranya, anak saudaranya, dan kerabatnya sangat rapat dan dekat. Mereka hidup untuk fanatisme kabilah dan mati pun rela karenanya. Dorongan spiritual untuk mengadakan pertemuan dalam satu kabilah sangat kuat, sehingga semakin menambah fanatisme tersebut.
Landasan aturan sosial adalah fanatisme rasial dan marga. Mereka menjalani kehidupan menurut pepatah yang berbunyi, tolonglah saudaramu yang berbuat zalim maupun yang dizalimi. Dengan pengertian apa adanya, tanpa menyelaraskan dengan ajaran yang dibawa Islam. Bahwa makna menolong orang yang berbuat zalim ialah menghentikan kezalimannya. Hanya saja persaingan dalam masalah kehormatan dan perbuatan pengaruh kekuasaan lebih sering menyulut peperangan antar kabilah yang sebenarnya berasal dari satu ayah dan ibu. Seperti yang kita lihat antara Aus dan Khajraj, Abas dan Dubian, Bakar dan Taghlib, serta lain-lainnya. Jadi di sini dijelaskan bahwa ada hadis yang mengatakan dari baginda Rasulullah SAW, tolonglah saudaramu yang berbuat zalim maupun yang dizalimi. Maka penjelasan ini atau keterangan ini dimaknai pada saat itu, jadi sudah terkenal nih. Tolonglah saudaramu yang berbuat zalim maupun yang dizalimi. Tapi mereka memaknainya sesuai dengan apa yang tertulis. Sehingga orang yang zalim pun mereka tolong. Padahal yang dimaksud di dalam Islam, tolonglah saudaramu yang berbuat zalim maupun yang dizalimi, adalah artinya agar orang yang berbuat zalim itu kita hentikan dari kezalimannya. Sedangkan hubungan antara beberapa kabilah yang berbeda terputus secara total. Kekuatan mereka berbeda-beda dalam peperangan. Hanya saja ketakutan dan keengganan melanggar sebagian tradisi dan kebiasaan yang mempertemukan agama dan khurafat kadang-kadang mengecilkan api peperangan dan perselisihan di antara mereka. Dan dalam kondisi tertentu ada loyalitas, perjanjian persahabatan dan subordinasi yang mengharuskan beberapa kabilah yang berbeda untuk bersatu. Bulan-bulan suci benar-benar merupakan rahmat bagi mereka dan bisa membantu mereka, memasukkan bagi mereka. Jadi bisa membantu mereka kemudian bersatu dalam satu persatuan. Secara garis besarnya, kondisi sosial masyarakat Arab jahiliyah saat itu dikatakan lemah dan buta. Kebodohan mewarnai segala aspek kehidupan. Khurafat tidak bisa dilepaskan. Manusia hidup layaknya benda mati. Hubungan di tengah umat sangat rapuh dan gudang-gudang pemegang kekuasaan dipenuhi kekayaan yang berasal dari rakyat atau sesekali rakyat diperlukan untuk menghadang serangan musuh. Jadi masyarakat pada saat itu adalah masyarakat yang sangat luar biasa, lemah dan butanya, bodoh. Jadi aspek kehidupannya, segala aspek kehidupannya jahiliyah. Maka disebut masyarakat jahiliyah karena berkembang kebodohan, khurafat berkembang di mana-mana. Kemudian manusia tidak berharga. Hubungan di tengah masyarakat sangat rapuh. Dan kekuasaan adalah yang memiliki harta. Yang berharta adalah yang berkuasa. Rakyat hanya dijadikan sebagai tameng ketika memang dibutuhkan dalam rangka untuk menghalau serangan dari musuh. Ini sangat luar biasa nih. Jangan-jangan sekarang kita juga kategorinya adalah masyarakat jahiliyah. Pandai kita baca, pandai kita menulis, teknologi kita memang luar biasa. Tapi pada dasarnya formulanya sama. Yang punya kuasa adalah yang punya harta. Yang berkuasa adalah yang punya keuangan. Yang berkuasa adalah yang punya kedudukan. Maka tidak beda dengan masyarakat jahiliyah dulu. Maka jangan aneh. Kemudian bukannya rakyat dilayani. Bukannya rakyat kemudian menjadi sesuatu atau yang dijadikan sebagai pemersatu bangsa ini, tetapi rakyat dieksploitasi, masyarakat kemudian diperdayai, bukan diberdayakan. Masyarakat bukan dimakmurkan, tetapi masyarakat justru diceburkan kepada jurang kemiskinan dan kebodohan. Inilah masyarakat jahiliyah yang kalau kita lihat tidak beda jauh formulasinya dengan masyarakat sekarang ini. Iya, masyarakat dulu tidak ada teknologi yang canggih. Iya, masyarakat dahulu tidak seperti sekarang kemajuannya dalam bidang IT, teknologi informatika, teknologi transportasi. Tetapi pola tatanan masyarakatnya hampir mendekati tatanan masyarakat jahiliyah. Mudah-mudahan kita segera sadar untuk tidak kemudian menjadikan orang yang memiliki harta adalah sebagai penguasa yang semena-mena. Orang yang memiliki kekuasaan dan kedudukan, mereka bisa bertindak semau-maunya dengan mengorbankan masyarakat kecil. Na'udzubillah min dzalik. Lalu kita lihat bagaimana kondisi ekonomi.
Kondisi ekonomi mengikuti kondisi sosial yang bisa dilihat dari jalan kehidupan bangsa Arab. Perdagangan merupakan sarana yang paling dominan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jalur-jalur perdagangan tidak bisa dikuasai begitu saja kecuali jika sanggup memegang kendali keamanan dan perdamaian. Sementara itu, kondisi yang aman seperti ini tidak terwujud di Jazirah Arab kecuali pada bulan-bulan suci. Pada saat itu dibuka pasar-pasar Arab yang terkenal, misalnya pasar Ukaz, Zilmajaz, Majinah, dan lain-lainnya. Tentang perindustrian atau kerajinan, mereka adalah bangsa yang paling mengenalnya. Kebanyakan hasil kerajinan yang ada di Arab seperti jahit-menjahit, menyamak kulit dan lain-lainnya berasal dari rakyat Yaman, Hirah, dan pinggiran Syam. Sekalipun begitu, di tengah jazirah ada pertanian dan penggembalaan hewan ternak. Sedangkan wanita-wanita cukup menangani pemintalan, tetapi kekayaan-kekayaan yang dimiliki bisa mengundang pecahnya peperangan, kemiskinan, kelaparan, dan orang-orang yang telanjang merupakan pemandangan yang biasa di tengah masyarakat. Ini kondisi ekonominya. Kemudian bagaimana akhlaknya? Memang kita tidak memungkiri bahwa di tengah kehidupan orang-orang jahiliyah banyak terdapat hal-hal yang hina, amoralitas, dan masalah-masalah yang tidak bisa diterima akal sehat dan tidak disukai manusia. Meskipun begitu, mereka masih memiliki akhlak-akhlak yang terpuji, mengundang decak kagum manusia dan simpati. Inilah di antara akhlak-akhlak yang terpuji dari masyarakat Arab jahiliyah. Yang pertama, masyarakat Arab jahiliyah memiliki sifat kedermawanan. Mereka saling berlomba-lomba dan membanggakan diri dalam masalah kedermawanan dan kemurahan hati. Bahkan separuh syair-syair mereka bisa dipenuhi dengan pujian dan sanjungan terhadap kedermawanan itu. Ada kalanya seseorang didatangi tamu yang kelaparan pada saat hawa dingin menggigit tulang. Sementara saat itu dia tidak memiliki kekayaan apapun selain seekor onta yang menjadi penopang hidupnya. Namun rasa kedermawanan bisa menggetarkan dirinya. Lalu dia pun bangkit menghampiri onta satu-satunya dan menyembelihnya agar dia bisa menjamu tamunya. Pengaruh dari kedermawanan ini, mereka bisa menanggung pembayaran denda yang jumlahnya sangat tinggi dan membuat mata terbelalak. Sehingga tidak jarang hal ini justru menumpahkan darah dan mengakibatkan kematian seseorang. Yang pasti, mereka bisa membuat pujian dan membanggakan diri di hadapan orang lain dalam masalah ini, terutama dari kalangan para penguasa dan pemimpin. Di antara pengaruh kedermawanan ini, mereka biasa merasa bangga karena minuman khamr, bukan kebanggaan karena minumnya itu, tetapi karena hal itu dianggap sebagai salah satu cara menunjukkan kedermawanan dan merupakan cara paling mudah untuk menunjukkan pemborosan. Maka tidak heran jika mereka menyebut pohon anggur dengan nama Al-Karam, artinya kedermawanan. Sedangkan khamar yang dibuat dari buah anggur disebut dengan Bintul Karam atau putri kedermawanan. Jika engkau sempat meneliti berbagai arsip syair-syair semasa jahiliyah, tentu engkau akan mendapatkan satu bab khusus yang berisi pujian dan sanjungan inti. Antara lain, sebuah syair dari Antara bin Shaddad al-Absi berkata, telah kuminum regukan-regukan arak setelah terlewati siang yang terik. Di dalam gelas kaca yang berwarna kuning kemilau, bertabur bunga-bunga indah yang memukau. Kehormatanku juga tidak kuhirau. Kurelakan hartakan musnah jika minum arak. Kehormatanku yang tinggi tiada kursimak. Kehormatanku yang tinggi tiada kusimak. Jika tak mabuk tiada kusia-siapan undangan. Karena ku tahu sifatku yang dermawan. Pengaruh lain dari kedermawanan ini, mereka biasa main judi. Mereka menganggap main judi merupakan salah satu cara mengekspresikan kedermawanan. Karena dari laba judi itulah mereka bisa memberi makan orang-orang miskin atau mereka bisa menyisihkan sebagian uang dari andil orang-orang yang mendapat laba. Oleh karena itu Al-Quran tidak mengingkari manfaat khamar dan main judi, namun dengan membuat redaksi sebagai berikut. Tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Surat Al-Baqarah 219. Ini bisa dipahami bahwa akibat berlebih-lebihan dalam sifat, dalam sikap kedermawanan, maka ini berbahaya. Sehingga kemudian minuman arak dan berjudi berkembang di masyarakatnya. Bukan karena faktor minum araknya enak atau main judinya nikmat, tetapi nilai-nilai prestisnya yang mungkin membuat masyarakat Arab jahiliyah kemudian begitu semarak, begitu mewabah yang namanya minuman arak dan main judi, sehingga sudah menjadikan tradisi masyarakat Arab jahiliyah. Inilah hati-hatinya kita. Ketika kita sudah
membantu orang lain, membantu masyarakat, tetapi bukan karena Allah, karena riya, karena dipandang oleh manusia, maka bisa jadi perbuatan kita ini akan mengundang dan mengandung perbuatan masyarakat Arab jahiliyah. Bisa jadi nanti akibat ingin dipuji orang lain, kita minum, memabuk-mabukan. Padahal sesungguhnya kita tahu bahwa yang namanya arak itu tidak bermanfaat, tidak banyak manfaat untuk kita, tetapi bahkan dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Begitupun judi, bisa jadi kita berjudi bukan karena kita tahu bahwa berjudi itu akan mendapatkan harta yang banyak, tetapi sesungguhnya judi itu ada sebagai prestige dan egois kita untuk menunjukkan bahwa kita memiliki harta yang hebat, sehingga dengan judi itu ditunjukkan eksistensi keberadaan harta kita. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karenanya, minum arak dan juga berjudi ketika Islam hadir, maka keduanya dilarang karena dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Kemudian sifat kedermawanan yang berikut dari masyarakat Arab jahiliyah adalah memenuhi janji. Orang Arab itu paling memenuhi janji. Jadi janji mereka anggap sebagai dengan hutang yang harus dibayar. Bahkan mereka suka membunuh anaknya sendiri dan membakar rumahnya sendiri daripada meremehkan janji. Kisah ini tentang hal ini adalah diantaranya Hani bin Mas'ud Asy-Syaibani tentang kisah As-Sama'wal, Sama'wal bin Adiyah, ada Sama'wal bin Adiyah dan Hajib bin Zararah. Ini sebagai bukti bagaimana masyarakat Arab jahiliyah sangat loyal dengan janjinya. Kemudian sifat yang berikutnya yang mulia dari masyarakat Arab jahiliyah yang mengagumkan adalah kemuliaan jiwa dan keengganan menerima kehinaan dan kelaliman. Akibatnya mereka bersikap berlebih-lebihan dalam masalah keberanian, sangat pencemburu dan cepat naik darah. Mereka tidak mau mendengar kata-kata yang menggambarkan kehinaan dan kemerosotan, melainkan mereka bangkit menghunus pedang, lalu pecah peperangan yang berkepanjangan. Mereka tidak lagi memperdulikan kematian bisa menimpa diri sendiri karena hal itu. Jadi kadang-kadang karena merasa menghormati, menjaga kemuliaan jiwa, menjaga kemuliaan keluarga, maka dia rela untuk melakukan peperangan, bahkan untuk saling bunuh-membunuh. Ini sesungguhnya awal muasal kenapa begitu barbarnya kaum bangsa Arab jahiliyah, karena pada dasarnya mereka membela kemuliaannya. Kemudian sifat yang berikutnya adalah pantang mundur. Jika mereka sudah menginginkan sesuatu yang di situ ada keluhuran dan kemuliaan, maka tak ada sesuatu pun yang bisa menghadang atau mengalihkannya. Pantang mundur mereka, maju terus. Ketika mereka memahami bahwa apa yang diperjuangkan itu adalah sebuah keluhuran dan kemuliaan. Kemudian mereka pun memiliki sifat kelemah lembutan dan suka menolong orang lain. Mereka biasa membuat sanjungan tentang sifat ini. Hanya saja sifat ini kurang tampak karena mereka berlebih-lebihan dalam masalah keberanian dan mudah tersesat kepada peperangan. Lalu ada kesederhanaan pola kehidupan Badui. Mereka tidak mau dilumui warna-warna peradaban dan gemerlapnya. Hasilnya adalah kejujuran, dapat dipercaya, meninggalkan dusta dan pengkhianatan. Jadi kita mengenal masyarakat Arab itu ada Arab Badui. Masyarakat Arab Badui ini pada dasarnya sangat memegang kejujuran, amanah, meninggalkan kebohongan dan pengkhianatan. Kita melihat akhlak-akhlak yang sangat berharga ini di samping letak geografis Jazirah Arab, merupakan sebab mengapa mereka dipilih untuk mengemban beban risalah yang menyeluruh menjadi pemimpin umat dan masyarakat manusia. Sebab akhlak-akhlak ini, sekalipun sebagian di antaranya ada yang menjurus kepada kejahatan dan menyeret kepada kejadian-kejadian yang mengenaskan, toh pada dasarnya itu merupakan akhlak yang berharga, yang bisa mendatangkan manfaat secara menyeluruh bagi masyarakat manusia jika mendapatkan sentuhan perbaikan. Maka inilah tugas al-Islam untuk meluruskan akhlak-akhlak dan mengembalikan akhlak kepada esensinya. Jadi sifat-sifat kedermawanan diarahkan oleh Islam bahwa kedermawanan ini seperti ini loh, tidak boleh berlebih-lebihan. Harus semua adalah karena Allah. Kemudian sifat memenuhi janji harus dipegang teguh oleh seorang muslim. Anti bagi seorang muslim untuk ingkar terhadap janjinya. Kemudian kita pun harus bisa menjaga kemuliaan jiwa. Kemudian kita jangan ingin dihina, apalagi dihina dalam kehidupan akhirat. Di dunia pun kita jangan dihina dan jangan melakukan perbuatan hina dan lalim. Kemudian pantang mundur ketika kita membela keberanian, membela kebenaran, membela yang hak, membela Allah, membela Islam. Kemudian
kita lembah lembutlah dan saling menolonglah antara saudara-saudara di antara kita. Baik saudara seagama, sesama manusia, maupun antara sesama makhluk ciptaan Allah. Kemudian kita bersederhanalah dalam kehidupan kita, tidak boleh berlebih-lebihan. Tanamkanlah, kuatkanlah kejujuran, kuatkanlah amanah, tinggalkanlah dusta dan pengkhianatan. Maka insya Allah Islam adalah mengakomodir berbagai macam akhlak yang mulia ini dan mengarahkan umatnya untuk memiliki perilaku akhlakul karimah sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Intinya adalah bahwa sebagai seorang Muslim maka kita harus memiliki akhlak yang baik sebagaimana Rasulullah menjelaskan innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sungguhnya aku diutus kata Rasulullah SAW adalah dalam rangka menyempurnakan budi pekerti yang baik. Oleh karenanya sangat patutlah umat Islam memiliki akhlak yang baik, akhlak yang karimah. Insya Allah.